Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok analisis ekspor impor. Kami terdiri dari saya sendiri MC Kautsar, Saya Gulam Haidar Faruk. Saya Steven Mustafa. dan satu lagi ada Tata ya. Jadi pada video ini kami akan menjelaskan analisis studi kasus ekspor dengan skema CIF Pelabuhan Shanghai berdasarkan Incoterms tahun 2020. Studi kasus ini membahas ekspor komoditas woven cotton fabric plain wave 100% cotton 60 inch 30 GSM warna putih yang dikirim oleh PT Nusantara Tekstil di Batam kepada buyer Shanghai Harmony Trading Co. di Tiongkok. Komoditas ini menggunakan HS code 5208 5200. Contoh 8 digit untuk woven cotton fabric. Dalam transaksi ini penjualan menggunakan syarat CIF cost insurance and freight menuju pelabuhan Shanghai, yang artinya eksportir menanggung biaya sampai pelabuhan tujuan, tetapi resiko berpindah lebih awal, yaitu saat barang onboard di pelabuhan asal. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan 3 kewajiban utama eksportir dalam Incoterms CIF, yaitu cost, insurance, dan freight. Yang pertama ada cost, biaya. Eksportir wajib menanggung semua biaya sampai barang tiba di pelabuhan Shanghai, termasuk biaya pengangkutan dalam negeri, biaya staffing kontainer, PHC, terminal handling charge, VGM, verified gross mass, biaya shipping instruction, biaya ocean freight dari Batam menuju Shanghai. Intinya biaya ditanggung eksportir sampai pelabuhan tujuan. Yang kedua ada insurance atau ansuran. Eksportir wajib membeli asuransi kargo minimal Institut Kargo Clause C ICCC, menyertakan polis atau sertifikat of insurance kepada buyer, menanggung nilai pertanggung minimal 10%. 110% dari barang SCC hanya melindungi risiko sebesar seperti tenggelam, kebakaran, benturan kapal, general average. Untuk proteksi lebih besar, eksportir dapat memakai ICC B atau ICC A, opsional nih. Yang ketiga ada freight, pengangkutan kapal. Eksportir wajib melakukan booking kapal, menentukan jadwal keberangkatan, mengirim shipping instructions ke shipping line, memastikan barang on board sesuai jadwal, mendapatkan bill of lading dengan status clean on board. Clean on board sangat penting karena menjadi syarat cairan LC. Oke, sekarang saya akan menjelaskan 2 bagian penting. Yang pertama ada titik kritis atau risk versus cost, dan alur administrasi ekspor. Jadi yang pertama ada titik krisis. Yang pertama itu ada pemindahan risiko, risk transfer, di mana risiko ini berpindah dari eksportir ke buyer saat barang telah on board di kapal di pelabuhan Batam. Artinya, mulai titik on board, tak dari kalau barang rusak, hilang, kena badai, kontainer jauh, itu sudah menjadi risiko buyer. Terus kemudian ada yang kedua, pemindahan buyer atau cost transfer, yang dimana berbeda dengan risiko. Biaya masih ditanggung eksportir sampai barang tiba di pelabuhan Shanghai. Inilah perbedaan utama CIF atau cost insurance freight, yaitu risiko itu berpindah di pelabuhan Muat atau Batam, terus biayanya itu tetap ditanggung eksportir sampai pelabuhan tujuan ke Shanghai. Terus kemudian saya akan menjelaskan alur administrasi yang harus dilakukan eksportir. Yang pertama itu ada booking kapal, yang dimana eksportir ini menghubungi shipping line atau forwarder, menentukan jadwal dan mengirim shipping instruction. Terus kemudian ada penyusunan dokumen kepabeanan, yang dimana eksportir harus menyediakan commercial invoice, packing list, bill of lading, purchase order, PIB atau pembukuan ekspor barang, NPE atau nota pelayanan ekspor, dan COO atau surat keterangan asal. Terus ada shifting kontainer, yang dimana barang dimasukkan ke kontainer, dicek kualitasnya, dan dilakukan pemeriksaan bea cukai jika diperlukan. Dan kemudian ada barang masuk terminal dan onboard, yang dimana setelah onboard, shipping line itu menerbitkan bill of lading clean onboard. Terus ada yang kelima ada pengiriman dokumen ke buyer, yang dimana eksportir itu mengirim dokumen berupa invoice, packing list, bill of lading, PEB, COO, dan MPE, dan pencairan LC. Terus ada custom clearance di Shanghai. Baik, dari semua yang kami sampaikan, bisa diambil kesimpulan bahwa kelebihan CIF bagi eksportir tuh buyer lebih percaya karena biaya ditanggung sampai Shanghai, nilai transaksi lebih besar, lebih kompetitif dalam menarik buyer. Nah, selanjutnya ada kekurangan CIF.
Yang pertama ada administrasi lebih berat, harus urus booking kapal dan asuransi, dan yang terakhir ada biaya lebih tinggi. Terus ada rekomendasi untuk eksportir di Batam. Yang pertama itu ada gunakan forwarder yang profesional. Kemudian ada selalu double check dokumen ekspor dan juga gunakan asuransi ICA dan juga barang bernilai tinggi dan koordinasi dengan shipping line agar tidak terjadi delay. Itu adalah penutupan. Kelebihan dari Chief bagi eksportir itu yang pertama, buyer lebih percaya karena biaya tanggungan sampai di Shanghai. Yang kedua, nilai transaksi lebih besar. Dan yang ketiga, lebih kompetitif dan menarik buyer. Nah, kekurangan Chief ini juga ada. Yang pertama, itu administrasi lebih berat. Yang kedua, harus urus booking kapal dan asuransi. Yang ketiga, itu biayanya lebih tinggi. Dan rekomendasi untuk eksportir Batam itu juga ada. Itu ada 4. Yang pertama menggunakan forwarder profesional. Yang kedua selalu double check dokumen ekspor. Yang ketiga menggunakan asuransi ICCA untuk barang bernilai tinggi. Dan yang terakhir koordinasi dengan shipping line agar tidak terjadi delay. Terima kasih. Oke, sekian dari video analisis dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahpahaman dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. See you. Semoga Paham bermanfaat. kalian ya?